Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid wa 'annim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Amma ba'd. Yang kami hormati para tokoh, para ulama, orang tua kami di Kendari ini, salam hormat dari anak Jakarta 24 karat. Tahu ibu 24 karat? Ya, kalau emas 24 karat mahal nggak? Mahal ya. Kalau emas masih 18 karat gimana? Nah gitu ya. Ini 24 karat berarti asli, asil ya. Mau dari kiri kanan ya, semuanya adalah orang Betawi, orang Jakarta. Kemudian para guru yang datang bersama kami, kemudian keluarga besar, askar beserta rombongan yang hadir, dan tidak lupa Ustaz Nur Alfid ya, yang selalu semangat berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala bersama jajaran dari Yogyakarta ke Kediri. Datang dan apa tadi suara dengar-dengar gini? Bilang cakep. Lemes banget bilangnya. Dari Yogyakarta ke Kediri. Datang dan pulang menggunakan pesawat. Kami dari Jakarta ke Kendari membawa kasih sayang yang amat kuat. Masya Allah, ini anak Jakarta ini. Pokoknya nanti kalau ada yang pantun lagi, saya udah di bawah, saya mau naik lagi. Ini isyarat, habis ini jangan ada yang pantun kecuali saya. Ada bapak dari unsur kepolisian, Pak. Masya Allah, terima kasih. Sudah begitu antusias menyambut kedatangan kami ke masjid ini. Kami bertetangga dengan bapak ibu semua, dekat. Tempat kami di sebelah. Kami di lantai 3, jadi kelihatan masjid di sini. Ini saya bingung nih, Ustaz Alfik mau ngasih tema apaan ke saya? Pilihin aja langsung Ustaz. Jadi kalau ini tempat yang begini mewahnya menurut saya punya pengetahuan tentang tempat ini. Awalnya dilarang kan untuk dibangun kan? Ngaku aja. Iya Mas. Bener nggak? Bener kan? Terus akhirnya ada kompor yang bilang bangun aja, bangun. Sampai akhirnya Pak Wali sholat di sini. Bener nggak? Bener nggak? Loh kok Ustaz tahu? Kan Ustaz baru pertama kali datang ke Kendari. Oh, jangan salah, intel saya di mana-mana. Mohon izin Pak Polisi ya. Jadi saya juga punya intel di mana-mana ya. Walaupun orang Jakarta, telinganya banyak di sini, matanya banyak di sini. Nah, alhamdulillah, ternyata ini cuma tentang waktu. Kalau ada kebaikan, apa kata Allah? Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah bertekad, maka tawakal sama Allah. Betul kan? Berdiri juga di masjid 2 lantai, Masya Allah. Saya cuma ingin katakan begini, tidak ada tempat yang paling baik di muka bumi ini sebaik masjid Allah. Betul kan? Loh kok mundur untuk mendirikan bangunan yang dikatakan sebaik-baiknya tempat? Loh kok kecil hati
untuk merealisasikan berdirinya masjid ini. Padahal kata Allah, innama ya'muru masajidallah. Lanjutannya apa? Mana tadi qari kita? Man amana billahi wal yawmil akhir. Begitu ya? Tadi katanya hafalannya sudah 10 juz. Dari depan apa belakang? Depan semua 10. Ini ada di juz berapa yang saya baca? Juz 10. Surat apa? Ayat berapa? Posisi di mana? Baris ke berapa? Wah, Masya Allah. Nanti insya Allah sampai rokmul ayat kayak gitu ya. Sebelah kanan baris kesekian itu ada. Seperti itu udah makin top itu insya Allah. Kata Allah, man amana billahi wal yawmil akhir. Orang yang memakmurkan masjid Allah itu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Coba bisa dibayangkan itu ya. Orang yang memakmurkan, al-umran huna umranan. Yang dimaksud dengan apa itu memakmurkan dua. Al-umran fil bunyan, memakmurkan secara pembangunan. Masjid tidak lagi kumuh ya. Asal gerimis kayak nonton layar tancap. Bapak tahu layar tancap enggak? Apa itu layar tancap? Layar yang besar, kemudian disorot dari kejauhan, nonton situ semua. Begitu gerimis, bubar, disebut misbar. Tahu? Masjid saingan sama misbar. Begitu gerimis, bubar. Kenapa? Masjid nggak layak untuk dijadikan salat. Ada masjid, maaf, begitu kita sujud, ayat Allah di Quran surah Al-Fat ayat 29. Kata Allah, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Bukti nampak jelas di wajah mereka bekas sujud. Itu dulu sahabat. Masjid sekarang bukti jelasnya itu apa? Debu pada nempel, padahal bukan tayamum. Ya kan? Kenapa? Masjid jauh dari kata standar layak. Alhamdulillah nih sore hari ini Masya Allah, saya begitu berkunjung tadi sampai di depan, saya bilang gagal Ustaz ya masjid ini. Wah, Pak Wali udah sholat di sini. Aduh, ketahuan kan intel saya siapa tadi. Maaf saya cabut lagi ya. Artinya apa? Masjid tempat kita membuktikan keimanan kita. Makanya mau cari orang beriman, ukurnya di masjid. Kalau dia suka membangun masjid, ciri keimanannya jelas. Innama ya'muru masajidallah al-umran fil bunyan. Mendirikan itu bagian dari memakmurkan. Yang kedua, al-umran yang dimaksud dengan memakmurkannya adalah fil ansyitah, dalam kegiatan dan program serta aktivitas. Mana ketua DKM-nya? Ustaz, Masya Allah. Ini masjid dikunci nggak? Nggak dikunci? Alhamdulillah. Beberapa masjid di Jakarta selesai sholat, strike, kunci. Bener. Selesai sholat nih, kunci. Nanti orang dari mana misalkan ada beberapa, tapi sekarang sudah banyak juga yang membukanya. Kenapa saya katakan begitu? Karena masih menganggap masjid sekedar untuk ibadah tok. Ngerti ibadah tok? Cuma sekedar ibadah. Udah, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Allahumma antassalam wa minkas salam, tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram, berdoa. Pulang, strike. Padahal masjid itu fungsinya harusnya 3. Berapa ini? Ini saya akan tanya nanti sebelum saya turun dari mimbar. Bener denger apa enggak? Kalau enggak bisa jawab, enggak boleh pulang. Mau enggak boleh pulang di sini aja. Emang warga sini saya Ustaz. Yang berabe kalau saya enggak boleh pulang. Istri saya bingung, nih Abi nggak pulang kenapa ya? Nah, itu yang bahaya.
Ya, Habib Fauzi. Kalau nggak pulang nih Ustaz Ahmad, kenapa nih gitu ya? Nah, 3 fungsi masjid. Yang pertama adalah Baitullah, rumah Allah. Kalau rumah Allah berarti apa? Rumah Allah maknanya adalah ibadah. Di dalamnya ibadah. Ibadah bukan cuma sholat, ada namanya i'tikaf, ada namanya zikrullah, ada halaqatul Quran, ya, ada mudzakarah, ada ta'lim, ya. Itu fungsinya. Yang kedua, masjid fungsinya adalah sebagai tempat yang disebut Baitul Mal. Baitul Mal. Dari masjid kalau menghimpun dana, Masya Allah, sesusah-susahnya umat Islam, saya ingin kasih tahu, sesusah-susahnya umat Islam, lagi Covid, lagi Corona, tapi aksi berbagi Jumat jalan nggak? Jalan. Gedor pintu, door to door, jalan, ya kan? Berbagi masker dan APD, jalan, betul kan? Dari masjid kita membangun kekuatan Baitul Mal. Bahkan beberapa masjid menjadi apa? Menjadi tempat untuk menghimpun apa yang sekarang menjadi kebutuhan saudara kita di negeri seberang. Sebut saja Palestina. Itu kan sedang dalam keadaan Covid kan? Berapa terkumpul kemarin? Walaupun ada aksi perorangan, ada dari masjid. Dari Indonesia 97 miliar hanya dalam waktu beberapa pekan saja. Kaya nggak umat ini? Kaya nggak? Kaya, betul kan? Maka masjid jadikan Baitul Mal fungsinya. Yang ketiga, jadikan masjid ini sebagai Baitul Muamalah. Nah, itu dia. Penting, dari masjid kita belajar jujur. Dari masjid kita jadi pedagang yang tidak menipu. Jangan sampai gini, begitu ada seorang datang, tanya, Pak, ikan berapa nih? Di sini ada ikan nggak? Seingat saya nggak ada di sini. Saya sudah hari kedua ini ya di sini. Setahu saya di sini adanya ikan. Betul ya? Nggak ada ikan di sini, adanya ikan. Betul Pak Polisi ya? Sama kayak di Madura. Kata kawan-kawan di Madura, Idul Adha kemarin nggak ada yang sembelih kambing. Kaget saya. Masa nggak ada Muslim di sana yang sembelih kambing? Nggak ada Ustaz. Adanya kambing di sana. Artinya apa? Dari sini kita belajar tentang bagaimana menjadi pedagang yang jujur. Jangan sampai begitu ada orang datang, berapa Pak ikan sekilo? Oh, ikan sekilo 70.000. Mahal banget. Nggak dapat 50. Bu, barusan itu ibu tadi itu nawar 60, saya nggak kasih. Padahal ibu adalah orang pertama yang datang menawar dan belum ada yang mau menawar dan membeli sebelumnya. Jujur atau bohong? Bohong atau jujur? Berkah apa enggak? Enggak berkah. Di masjid nanti diajarin. Bu, kata Allah dalam Al-Quran ada 2 ayat, 2 surat yang dimulai dengan ancaman kecelakaan. Saya mau tanya, ibu-ibu, bapak-bapak diam. Kalau ibu bisa jawab, silahkan pulang sekarang. Beneran? Ya, bapak-bapaknya diam. Surat apa dan bagaimana bunyinya saat Allah mengancam celakalah buat orang yang mengurangi timbangan? Ada yang hafal? Mana? Coba. Yang bisa jawab silakan angkat kaki. Siap-siap pulang maksudnya ya. Ada yang bisa? Ini ibu-ibu tawadu semua ini. Betul Bu? Ibu-ibu tawadu betul ya? Apa arti tawadu? Tawadu merendah. Tapi tawadu kayak gini nggak tepat ini.
Kenapa? Karena pada saat dibutuhkan jawab kalau tahu. Sekarang yang bapak-bapaknya dan tadi adik yang menghafal tadi silakan. Surat apa, ayat berapa, bagaimana bunyinya? Celakalah orang-orang yang mengurangi timbangan. Ada yang mau pulang duluan? Nggak ada. Apa kata Allah? Silakan Ustaz. Gimana bunyinya? Surat apa, ayat berapa? Suratnya nomor keberapa? Posisi ayatnya di mana? Masya Allah ya. Surat Al-Mutaffifin atau At-Tatfif. Kita tahu ternyata ngurangin timbangan dosa. Nah, masjid jadikan baitul muamalah, belajar tentang muamalah. Karena pada fungsinya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, masjid itu bukan cuma tempat ibadah, center of civilization. Apa itu artinya? Pusat peradaban, masjid. Yang kedua, center of ukhuwah, masjid tempat membangun apa? Persaudaraan. Di sini sholat subuhnya pakai kunut apa enggak, saya tanya? Kunut. Menurut Imam Ahmad, kalau imam berkunut, makmum berpaham tidak kunut, dia kunut bareng imam. Betul ya? Pernah baca riwayat itu? Kalau imamnya kunut, makmumnya penganut tidak kunut, su'ilal Imam Ahmad anil ma'mum alladhi yusalli khalfal imam yaqnut, hal yaqnut ma'al imam. Kata Imam Ahmad, dia berkunut sama imam yang di depannya ini. Jangan rame gara-gara kunut enggak kunut. Ya, karena masjid center of ukhuwah. Udah mau masuk ke masjid itu udah top. Kenapa? Itu orang udah bagus, ingat Allah di awal pagi. Karena kenapa udara subuh itu sejuk? Sebagian ulama mengatakan karena berkurangnya nafas-nafas kemunafikan. Saudara kita yang datang ke masjid di waktu subuh itu saudara kita yang beriman. Jangan bikin rame. Masjid center of ukhuwah, pusat berukhuwah di masjid. Ada yang pernah datang bilang gini ke saya, Ustaz, alhamdulillah sekarang udah nggak ribut lagi. Kunut nggak kunut, kenapa emangnya? Orangnya udah nggak pada sholat. Itu bukannya alhamdulillah. Justru itu kemunduran. Habis bingung Ustaz. Ngaji ke sini dibilang lu nggak kunut, salah. Ngaji ke sana bilang harus kunut. Nah, inilah pentingnya menjadikan masjid center of ukhuwah, pusat untuk membangun persaudaraan. Karena yang dibangun Rasulullah waktu datang ke Madinah diantaranya al-ikha, al-mu'akhah, membangun persaudaraan. Saya datang dari Jakarta ke Kendari, boleh nggak sholat di sini? Boleh, ya kan? Ibu Kendari pergi ke Jakarta, boleh nggak sholat di Jakarta? Boleh. Itu Islam al-alamiyah, universal. Baru lagi sesama Indonesia. Ibu bapak pergi ke Mauritania sana, sholat di sana boleh. Betul kan? Dan yang ketiga, masjid sebagai center of struggle, pusat perjuangan. Iya. Kenapa? Dari sini kita berjuang untuk apa itu? Menaklukkan pemberantasan buta huruf Quran. Gitu. Perjuangan untuk apa? Mengentaskan mereka yang lapar. Dari masjid kita upayakan mereka yang putus sekolah untuk lanjut sekolahnya. Dari masjid kalau ada yang jomblo, ya kan? DKM mulai resah, kenapa dia jomblo ini? Padahal dia imam. Tapi di sini imamnya, alhamdulillah sudah menikah Ustaz ya? Belum. Oh, belum. Imam masjid belum menikah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bahaya ini. Usahakan imamnya ini kalau belum nikah, kita berjuang sama-sama. Kenapa Ustaz? Belum nikah, nggak ada calon. Ibu-ibu siapin anak gadisnya. Ustaz, sama anak saya bawa apa enggak?
Dulu saya pernah digituin soalnya. Tapi saya bilang laki-laki itu memilih, bukan dipilih. Maka saya pengen memilih, saya bilang. Kalau ada kayak gitu, masjid center of struggle, memperjuangkan orang dari garis bawah naik levelnya. Dari yang tadinya kita lihat banyak mereka mustahik, angkat derajatnya jadi munfik, jadi orang yang bisa infak. Itu dari masjid kita mulai. Center of struggle, pusat apa tadi? Perjuangan. Dan yang terakhir, masjid sebagai center of knowledge, pusat pengetahuan. Ustaz, boleh enggak di masjid kajian tentang hidup sehat ala Nabi? Boleh. Boleh enggak tentang bahayanya kanker serviks? Silahkan. Ya kan? Masjid bukan cuma buat kajian Fathul Bari, itu iya. Tapi juga silahkan ibu-ibu mau kajian tentang bagaimana bahayanya atau bagaimana pencegahan dini kanker payudara, boleh juga di masjid, gitu ya. Center of knowledge, pusat ilmu pengetahuan di masjid. Makanya kalau kita lihat sejarah di Andalusia, pernah pergi ke Andalusia? Andalusia di mana? Di mana? Ampana. Wah, ngaco ini. Kok di Ampana? Andalusia itu sana. Ya. Kalau itu di Jakarta nama travel, ya. Ini Andalusia adalah Spanyol, tempat di mana Xavi Alonso dulu, ya, pernah merumput di Barcelona. Andalusia itu menjadi saksi bagaimana masjid didirikan, kemudian wilayah sekitarnya termakmurkan. Itu catat baik-baik. Maka bangsa yang besar itu adalah bangsa yang bisa mengambil sejarah masa lalunya untuk esok lebih baik. Maka dari sini kita ingin bahas masjid itu bukan cuma sekedar tempat sholat. Makanya kalau tadi dikatakan sama ketua DKM kita, ustaz kita, habis sholat nggak dikunci, bagus. Cuma mohon izin ustaz, amplifiernya ini harus ditaruh juga di tempat yang mic-nya, amplifiernya harus ada gemboknya juga. Takutnya ada yang bantu mengamankan gitu ya. Bukan mencuri, saya amankan. Dipindahkan ke rumahnya. Nah, itu kita ngerinya gitu. Membantu juga tugas Pak Kepolisian, ya kan? Kalau seperti itu adanya. Nah, masih banyak asatidz yang lain, dan saya izin juga karena ada kegiatan. Tapi saya tetap di sini. Ya, saya juga nyimak yang lain. Cuma saya ada sedikit kegiatan tadi. Saya agak kaget, kok saya yang ditaruh pertama, tapi nggak apa-apa, ya. Mudah-mudahan dari sini kita tahu fungsi masjid, dari sini kita tahu bersaudara dari masjid. Dari masjid ini kita naikkan levelnya, bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi tempat-tempat yang lainnya. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Saya nggak usah mantun lagi ya. Nanti aja kalau ada yang mantun lagi kita balas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.